Jadi aku mau curhat, aku tuh kemarin bikin video udah susah-susah payah dan tinggal ngupload aja, tapi memori aku malah ke format jadi hilang semua. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe ya biar aku semangat bikin video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Cindy Jihan. Nah, jadi di video kali ini aku tuh bakal ngejawab beberapa pertanyaan dari kalian. Jadi aku tuh kemarin bikin Q&A di Instastory aku dan lumayan banyak yang tanya. Dan di sini aku bakal pilih random aja. Dan buat kalian yang penasaran, tonton terus ya videonya. Jadi di sini aku mau langsung pilih-pilih pertanyaan ya. Ini ada satu pertanyaan yang sangat menarik dari Lindu Awan. Halo Lindu. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi haters? Nah, ini tuh pertanyaan yang gampang banget dan sering kalian tanyain. Jadi aku tuh memperumpamakan hidup aku tuh ada 100 orang. Nah, yang 30 orang ini haters aku, dan yang 70 orang ini teman-teman aku yang baik. Lantas ngapain aku mikirin yang 30 haters sedangkan aku dikelilingi sama teman-teman aku yang baik? Dan kalian tuh kalau ngehujat aku, ngebully aku itu kayak salah tempat banget gitu loh. Karena aku tuh orangnya gak terlalu peduli sama yang kayak gituan. Karena itu tuh udah makanan aku dari SMP sampai sekarang. Next, aku bakal ngejawab pertanyaan dari Cynthia DC_. Halo Mbak Cindy, jadi pertanyaannya adalah apa penyebab atau alasan kamu berubah dari Cindy yang biasa aja jadi Cindy yang cantik kayak sekarang? Nah, mungkin ini yang dimaksud Mbak Cindy adalah Cindy yang jelek gitu ya. Jadi aku dulu itu korban bully tentang fisik karena muka aku dulu tuh kayak ini. Dan yang ngebully itu teman-teman aku SMP dan teman-teman deket aku, jadi kayak bahan ejekan gitu loh. Dan aku tuh orangnya suka bercanda. Jadi mereka tuh tahu karakter aku kalau aku tuh orangnya gak bisa marah sama temen, makanya mereka itu semena-mena sama aku. Pokoknya banyak banget bulian deh di hidup aku. Dan cuma beberapa aja yang aku inget yang nyakitin parah. Nah, jadi aku dulu itu sekolah di salah satu SMP terfavorit di kota aku dan salah satu SMP terluas di kota aku. Jadi muridnya tuh banyak banget. Dan aku masih inget banget waktu jam pulang sekolah, temen aku itu laki-laki, dia itu naik pagar terus sambil teriak-teriak ngejek aku bilang kalau Cindy, muka kamu kotor, Sedangkan di situ rame banget karena muridnya itu banyak banget. Dan seketika orang-orang di sekeliling aku tuh langsung liatin aku gitu. Jadi di situ aku malu banget. Tapi udah nggak apa-apa, dia udah berani jujur. Dan dari situlah aku jadi introspeksi sama diri aku sendiri. Terus yang kedua, aku diejek sama temen aku, dia itu perempuan. Jadi dia bilang kalau, mohon maaf sebelumnya aku di sini. Jadi dia itu bilang kalau muka aku tuh kayak kelamin laki-laki. Dan dia itu ngomongnya dengan bahasa yang kasar banget, jorok banget. Tapi yaudah nggak apa-apa, semua itu udah berlalu. Dan dari situlah aku jadi bisa introspeksi sama diri aku sendiri dan akan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi buat kalian yang jadi korban bully kayak aku, kalian harus tetap semangat dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Karena di luar sana masih banyak teman-teman kalian yang senasib dengan kalian, bahkan lebih parah lagi. Dan satu pesan dari aku ya, jadi kalian jangan ngebully temen kalian karena bully itu nggak lucu. Dan aku sangat berterima kasih sama haters-haters aku, orang-orang yang pernah ngebully aku, orang-orang yang pernah ngehujat aku. Karena berkat kalian, aku jadi seperti ini. Jadi kalian itu kayak penyemangat dalam hidup aku. Pokoknya kalian itu luar biasa. Next, aku bakal ngejawab pertanyaan lagi dari Bilkis_Tufaila. Halo Bilkis. Jadi pertanyaannya adalah YouTube-nya udah didaftarkan ke Google AdSense? Jawabannya adalah udah. Terus lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Sania. Halo Sania. Jadi pertanyaannya adalah caranya biar nggak childish gimana Mbak? Jadi aku
nggak tahu karena aku tuh orangnya aslinya juga masih kekanak-kanakan, jadi aku nggak tahu jawabannya apa. Dan langsung next aja ke pertanyaan berikutnya dari Sahara DT. Halo Sahara, jadi pertanyaannya adalah kapan nikah? Nah, ini pertanyaan yang sering banget aku dapetin. Gini ya, aku tuh baru lulus tahun ini, tahun kemarin 2018 dan ijazahku aja baru aku ambil itu bulan Desember. Ya kali kalian nanyain kapan nikah, lucu Terus lanjut aja ke pertanyaan berikutnya dari Putri Kerta _ halo Putri. Jadi pertanyaannya adalah dapat inspirasi dari mana sih Mbak buat video, sama harapan buat kedepannya gimana, sukses selalu. Untuk inspirasi sih nggak ada ya, cuman tuh kemarin tuh aku nganggur kan 3 bulan aku di rumah nggak kerja, terus kan bingung mau ngapain, ya udah aku iseng-iseng aja bikin video terus aku upload gitu kan. Terus habis itu aku tuh kerja, padahal waktu itu tuh aku udah kayak putus asa, gak ada yang nonton gitu, yang nonton cuma berapa ratus aja gitu. Terus malah pas aku kerja tuh aku dapat notifikasi banyak banget di HP aku, terus komentar ditambahkan, dapat email gitu kan. Terus pas aku buka tuh ternyata viewers aku udah banyak banget, jadi udah tembus 400.000 viewer. Terus wow gitu aja, kayak kaget. Ya udah, terus aku keluar kerja, terus aku bikin video lagi deh. Terus ya udah aku kayak sering-sering aja bikin video karena sekarang aku masih di rumah, karena sekarang aku di rumah lagi. Dan sama harapan buat kedepannya gimana? Kalau harapannya sih ya sukses di YouTube, sukses di dunia nyata, bisnis aku sukses gitu. Ya udah, harapannya ya bisa ngebahagiain orang tua di tahun ini. Pokoknya ya udah yang baik-baik aja, harapannya sukses selalu. Iya, makasih, kamu juga sukses ya. Next, aku bakal ngejawab pertanyaan dari Lalapo _ halo Lalapo, jadi pertanyaannya adalah Mbak bisa putih sebadan instan gitu pakai apa? Nah, sebenarnya untuk instan itu enggak ya, karena dari SD, SMP, SMA itu aku udah pakai jilbab. Kalau nggak percaya, ini aku ada fotonya. Ini waktu SD, terus ini waktu SMP, dan ini waktu SMA. Jadi kalau pakai jilbab itu kan panjang ya, segini. Dan kulit aku itu yang sini tuh warnanya kuning dan yang sini tuh hitam. Dan orang-orang tuh jadi taunya yang ini aja, yang hitam ini aja. Jadi orang-orang tuh kayak merumuskan kalau aku tuh hitamnya sebadan, padahal sininya kuning, mendingan gitu. Terus apalagi waktu SMP tuh aku seneng banget naik sepeda ke gunung-gunung. Jadi itu ngebuat muka aku jadi gosong dan tangan yang sini tuh jadi gosong. Terus waktu kelas 9 itu aku coba berhenti, nggak ngelakuin hobi itu lagi, dan akhirnya agak mendingan lagi. Terus waktu liburan aku coba ngerawat muka aku kan. Nah habis itu kan udah putih, dan sempet aku lepas jilbab, mohon maaf, aku sempet lepas jilbab terus aku keluar, dan banyak banget yang tanya, kok kamu putihnya sebadan sih, kamu suntik putih ya, kamu oplas ya. Nah padahal tuh enggak. Terus orang-orang pada ngomongin aku kalau aku tuh suntik putih, aku oplas atau apalah. Padahal enggak kan. Tapi ya udahlah, terserah apa kata mereka gitu, bodo amat. Next ke pertanyaan berikutnya dari Junior _ AH26. Halo Junior. Jadi pertanyaannya adalah, Mbak gimana kamu nanggepin haters yang suka bilang fotonya cantik aslinya biasa dan pernah enggak? Nah ini nih, aku kalau nanggepin ini tuh aku cuek, aku nggak terlalu peduli omongan mereka sih. Kalau kalian terlalu nanggepin omongan mereka, kalian tuh malah nyusahin diri kalian sendiri gitu loh. Kalian kayak nggak bisa nemuin titik kebahagiaan yang ada di diri kalian sendiri. Nah, kita kalau lagi selfie gitu ya, itu kan kita ngerasa kalau diri kita itu lagi bagus, lagi cantik atau ganteng, terus penampilan oke, pokoknya lagi bagus-bagusnya deh, makanya kita tuh selfie atau foto gitu kan.
terus di foto itu senyum. Nah, beberapa hari kemudian kita tuh ketemu di pasar dan kita nggak ngejaga penampilan kita. Terus kita dengan ekspresi yang datar. Ya jelas beda lah dicantikan di foto atau gantengan di foto, karena di foto tuh senyum gitu kan. Terus ya kali masa kita ke pasar, kita senyum-senyum padahal nggak ada apa-apa, ntar orang malah nyangkanya tuh kita gila gitu kan. Terus ya nggak mungkin juga kita kalau ke pasar ngejaga penampilan dengan pakai kebaya atau pakai gaun, ntar orang-orang tuh aneh sama kita gitu, padahal cuma mau beli bumbu dapur gitu. Next ke pertanyaan berikutnya. Jadi aku bakal ngejawab pertanyaan dari Fiona VZ. Halo Fiona. Jadi pertanyaannya adalah pakai skincare apa? Untuk skincare sih apa ya? Bingung aku kalau ditanyain ini. Jadi aku tuh kalau malam tuh aku cuman pakai Nature Republic. Itu pun kadang kalau aku nggak males gitu, karena setiap hari itu aku nggak rajin gitu kan, nggak rajin terus gitu kan. Terus apa ya, sabun aku pakai sabun batang Nuvo yang warnanya hitam putih itu, yang garis-garis itu wanginya enak banget. Terus apa ya, aku pakai foundation Wardah kadang, terus aku juga pakai foundation Viva, udah itu aja. Jadi aku tuh bingung banget kalau ditanyain ini, sumpah. Next ke pertanyaan berikutnya. Jadi aku mau ngejawab pertanyaan dari, bentar, mana ya, pertanyaan dari Alfa D Bagas. Halo Bagas. Jadi pertanyaannya adalah tips jualan biar nggak bosenan Mbak. Nah, kalau ini sih menurut aku ya, terus menurut aku tuh gini loh, kayak biar nggak bosenan gitu tuh. Jadi aku tuh punya tujuan dalam aku berjualan gitu. Jadi aku tuh kalau setiap bulan dan setiap tahun itu aku jadi punya tujuan, aku pengen beli barang apa gitu. Nah, aku pengen barang itu tuh jadi milik aku, jadi aku harus kayak semangat cari uang gitu loh. Jadi aku cari uang tuh ada tujuannya gitu, buat beli barang yang aku pengeni gitu. Jadi aku semangat gitu. Gimana sih ya gitu, kalau nggak ada tujuannya ntar mubazir dong uang kamu kalau kamu anggurin di lemari. Udah ya, segitu aja pertanyaan yang bisa aku jawab, dan mohon maaf banget karena aku nggak bisa ngejawab semuanya, karena itu banyak banget. Dan aku sangat berterima kasih kepada kalian karena kalian udah tanya-tanya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum.